Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan ya terlebih dahulu, karena Bapak baru tahun ini ya memberikan bimbingan di kelas 12. Mungkin anak sekalian belum kenal Bapak. Nama Bapak Dede Nur Hasan, ya, bisa dipanggil Pak Dede ya. Nanti dalam 1 tahun ke depan kita akan Bapak akan memberikan bimbingan ya kepada anak sekalian, dan akan dibimbing oleh Bapak ya di dalam pelajaran bimbingan konseling ini. Ya baik, pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama kali ini Bapak akan sampaikan materi topik mengenai peran kecerdasan IQ, EQ, AQ, CQ, dan SQ dalam belajar. Yang mungkin Anda sekalian yang diketahui itu baru IQ saja ya, yang lain-lain ini belum diketahui ya. Oke baik, langsung saja tujuan ya dari materi yang akan Bapak bahas pada pertemuan pertama kali ini, yaitu untuk dapat memahami tentang kecerdasan baik IQ, EQ, AQ, CQ, dan CQ, SQ, serta dapat memanfaatkannya dalam meningkatkan motivasi belajar yang lebih baik ya. Namun sebelumnya izinkan Bapak ya menjelaskan terlebih dahulu pada layanan ini merupakan layanan informasi ya. Jadi perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwa layanan informasi itu adalah layanan yang memberikan segala data dan informasi yang diberikan kepada peserta didik untuk memberikan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik dalam menjalani kehidupan dan perkembangan dirinya, baik untuk keperluan sehari-hari sekarang maupun untuk perencanaan kehidupan ke depan. Nah, itu ya pengertian dari layanan informasi. Selanjutnya adapun tujuan layanan informasi ini yaitu untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman yang selanjutnya dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dan perkembangan dirinya, baik dalam kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, maupun masyarakat, agar individu memperoleh informasi yang sesuai dalam rangka memilih dan mengambil keputusan secara tepat dengan menyesuaikan dengan kebutuhannya, serta untuk mencegah timbulnya masalah untuk mengembangkan dan memelihara potensi yang ada, dan untuk memungkinkan peserta didik yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya. Ya, demikian ya pengertian dan tujuan dari layanan informasi yang akan Bapak berikan pada kesempatan kali ini. Oke baik, di sini ada breaking, tapi sebelumnya langkah baiknya ya segala aktivitas yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa ya. Baik, Bapak persilahkan pada anak sekalian untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, ice breaking ya. Di sini ada tebak gambar persepsi. Ya langsung saja kita mulai. Nah ini sekedar untuk ini saja ya, membuka materi pada kesempatan kali ini. Nah di sini yang pertama silakan kalian tebak ya, ada berapa pilar yang Anda lihat. Pilar tengah mana ujungnya ya. Terus yang kedua, jendela tersebut menghadap kemana, istilahnya ke kiri atau ke kanan nih ya. Kalau diperhatikan dengan seksama ya. Oke, sudah ketemu jawabannya? Masih bingung? Oke baik, mungkin tidak usah lama-lama ya, Bapak sekedar berikan ice breaking aja ini mah ya. Oke, kita lanjut dengan jawabannya saja. Ya, jadi di sini jawabannya tergantung dari mana melihatnya ya. Pada gambar pertama ini, yaitu terlihat seperti ini ya, melingkar gitu tiangnya ya. Memang ada ujungnya gitu kan, baik dari ujung
sebelah sini maupun ujung sebelah sana dari sudut pandang yang kita lihat. Lalu yang jendela, nah itu kalau memang kita lihat atasnya menghadap ke kanan, kalau kita melihat yang bawah menghadap ke sebelah kiri ya. Ini merupakan sebuah ilustrasi saja ya. Dari gambar ini ternyata kita sebenarnya memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap hal yang kita lihat. Nah, adapun sini gambar lain ya. Apa yang Anda lihat pada gambar di atas? Nah, coba Anda balik 180 derajat apa yang ditemukan. Nah, ini silakan gadgetnya atau perangkat yang kalian pakai pada kesempatan kali ini silahkan dibalik ada gambar apa sih gitu di antara dua gambar berikut ini ya. Oke, sudah ketemu jawabannya ya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi ya, kita kasih jawabannya. Nah, jadi di sini kalau kita balik terlihat ya ada muka wajah ya, wajah nenek-nenek, dan di sini wajah kakek-kakek ya. Lebih nampak sini ya. Kalian masih bingung mungkin ya di gambar yang pertama ini ya. Di situ terlihat wajahnya dan nenek dan kakek. Kalau yang gambar kedua ini, kalau dibalik ada seorang nelayan dan bebek ya, bebek yang besar ini yang menggantung ini nelayannya ya. Ya oke, sudah ya, terlihat nampak jelas ya. Dari dua gambar itu bisa mengandung perspektif juga yang berbeda ya. Oke, baik, Bapak lanjut di persepsi ya. Ini sekedar pengantar dari materi kali ini. Jadi setiap orang memiliki kecerdasan. Nah, paradigma baru tentang intelijensi adalah pandangan bahwa tidak ada orang yang bodoh. Setiap orang punya kecerdasan yang menonjol, satu atau dua jenis, dan siap untuk berprestasi. Berdasarkan pendapat Dr. Goleman, ia menyatakan bahwa hanya 20% kecerdasan IQ memberikan sumbangan kontribusi di dalam kesuksesan. Sedangkan yang 80% merupakan bagian dari pendukungnya, yaitu kecerdasan emosional, IQ. Jadi kecerdasan emosional atau IQ ini sangatlah penting dan sangat perlu juga untuk dikembangkan dan merupakan hal yang paling berharga dalam tiap diri manusia. Ya, oke. Lanjut ya, di sini ada sebuah tayangan video atau film ya. Ada dua tayangan nanti yang kita saksikan. Yang pertama tentang fakta mengejutkan tentang otak ya. Yang kedua itu tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Baik, langsung saja, tidak usah lama-lama, kita langsung saja saksikan video-video berikut ini. The most amazing facts about the human brain. The human brain is surprisingly the fattest organ in the body, comprised of approximately 60% fat and weighing in at about 3 pounds. Neurons. The brain contains approximately 100 billion neurons that can send information at speeds of up to 270 miles per hour, quicker than the Hennessy Venom GT, the world's fastest streetcar. Pain. The human brain itself doesn't have pain receptors and therefore cannot feel any pain, making it possible for doctors to perform brain surgery on patients who are awake. Thoughts. The average person is believed to have around 70,000 thoughts a day. Meanwhile, excessive thinking has been linked to stress, depression and paranoia. Meditation. Neuroscientists have reported that brain structures change after only 8 weeks of meditation, and the results are shocking. The patients who meditated proved to have less anxiety, sharper memory, more energy, a longer attention span,
a higher tolerance to pain, a healthier relationship with their body, and an overall higher quality of life. Neuroplasticity. Many people may not realize that the brain actually changes physically, much like the way a muscle grows according to the daily demands of our lives. The more often you do something, the brain will change its pathways in order to maximize its efficiency. Like widening a highway to allow more traffic to flow, this is how practice makes perfect. Psychic abilities. In an experiment where individuals were shown either a calm or an emotional image, randomly selected by a computer, the brain and the body showed reactions to the image 6 seconds before the image appeared on the screen, proving that our subconscious knows what is going to happen before it happens. The power of the imagination. It has been scientifically documented that the nervous system does not know the difference between reality and imagination and will react as though it were really happening. For example, you may imagine yourself hanging off the edge of a building and your palms will begin to sweat. The best athletes in the world know this secret and practice visualization techniques to improve their skills in the game while relaxing at home. The third eye. Does everybody really have a third eye in their brain? In modern days, the third eye has been linked to the pineal gland, shaped like a pine cone and centered in the middle of the brain. Surprisingly, the pineal gland actually has retinal tissue made up of photoreceptors, just like an eyeball. DMT. The pineal gland is also thought to produce a chemical known as DMT. Nicknamed the spirit molecule or the seat of the soul, DMT is believed to be released during dreaming, during spiritual and mystical experiences, and during birth and death. Known as the most powerful hallucinogenic drug that can dramatically affect human consciousness.
Ya, oke, tadi telah kita saksikan bersama ya tayangan video yang sudah Bapak putar, bagaimana ya tentang ternyata otak itu menyimpan berbagai macam kandungan ya yang ternyata luar biasa itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak mungkin ya diciptakan bisa diduplikasi oleh seorang manusia gitu, otak manusia ini ya. Bahkan yang menciptakan komputer pun ya hasil dari otak manusia kan gitu ya. Hanya komputer itu pun ya sebenarnya memang ciptaan manusia yang otak manusia itu yang memang jauh lebih inilah ya lebih hebat gitu dibandingkan buat komputer lah. Oke, tadi juga telah dibahas ya di video yang kedua itu mengenai kecerdasan apa saja sih yang memang ada dalam diri kita gitu. Tentunya setiap manusia itu pasti berbeda-beda ya memiliki kecerdasannya, bukan hanya sama, apalagi bahkan 88 kecerdasan itu dimiliki oleh satu orang, tidak mungkin ya, hanya mungkin beberapa saja gitu ya, tidak sampai 8 itu dimiliki. Itu luar biasa banget berarti ya, IQ-nya sudah sangat tinggi ya gitu. Makanya ada di dalam biasanya orang di bidang tertentu saja gitu memiliki kecerdasan itu, memiliki keterampilan itu, dan itu akan dia tekuni terus sampai di akhir hayatnya gitu kan. Karena potensi kecerdasannya itu hanya di bidang itu saja. Baik, lanjut di sini pengertian ya mengenai kecerdasan intelektual adalah syarat minimum kompetensi. Intelijensi diartikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Ini menurut Martin Pali tahun 1990. Konsep intelijensi yang pertama kali dirintis oleh Alfred Binet tahun 1964 mempercayai bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan dapat diukur dalam satuan apa, yaitu intelijensi quotient ya, atau IQ. Nah, biasa di kelas 10 itu kan kalian sebelum penjurusan mendapatkan psikotes ya dari kami guru BK, itu akan ditemukan ya nilai IQ-nya. Itu nanti biasanya sebagai tes ini ya, minat bakat kalian dapat diukur, kecerdasan kalian itu nanti yang akan diarahkan ke jurusan apa ya. Nah, sampai kelas 12 ini pasti ya itulah hasil dari tingkat kecerdasan kalian sendiri ya di bidang apa gitu. Itu psikolog yang tahu ya, karena kami sebagai guru BK tidak punya kewenangan ya untuk melakukan psikotes gitu. Itu khusus ya dilakukan psikolog karena punya lisensi kan, karena memang ilmunya seperti itu ya psikolog gitu ya. Nah, kami sebagai guru BK hanya sekedar mengarahkan sekalian ini untuk bisa berada di jurusan yang tepat sesuai dengan tempatnya. Oke, baik, lanjut di sini tentang IQ ya, kecerdasan intelektual. Nah, menurut Gardner tahun 1994 menemukan dalam setiap anak tersimpan 8 kecerdasan ya yang siap berkembang, yaitu seperti dijelaskan dalam video sebelumnya ya. Ada pertama kecerdasan linguistik, smart, ini cerdas berbahasa. Yang kedua kecerdasan matematik, logis ya, number smart, ini cerdas dalam angka-angka biasanya ya. Yang ketiga kecerdasan spesial, itu cerdas mengenai gambar-gambar ya. Yang keempat kecerdasan kinestetik atau jasmani ya, body smart, ini cerdas tubuh biasanya dalam bidang olahraga. Yang kelima kecerdasan musikal, cerdas musik, nada suara ya. Yang keenam kecerdasan interpersonal, smart, cerdas diri ya, biasanya dimiliki oleh orang tertentu juga yang interpersonal ya. Dan adapun yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, smart, cerdas bergaul ya, kemampuan berbahasa Inggris bagus tentunya ya. Terus yang kedelapan kecerdasan naturalis, cerdas alam dan natural. Dan dari 8 kecerdasan ini tentunya pasti ada satu Anda sekalian miliki ya. Nah, itu juga sebenarnya seharusnya di kelas 12 ini
sudah Anda bisa rasakan ya, mana sih kecerdasan yang memang Anda miliki dari 8 kecerdasan ini. Nah, itu tentunya nantinya yang bisa salah satu patokan yang tolak ukur Anda sekalian dalam nanti bidang apa yang akan Anda teruskan lanjutkan ya setelah pendidikan tingkat SMA ini ya. Itu nantinya akan bertemu ya kalau memang Anda sekalian misalkan memiliki kecerdasan dalam berbahasa ya linguistik. Biasanya lulusan yang memiliki kecerdasan linguistik ini nantinya kuliah itu mengambil sastra ya gitu kan, atau kalau mau jadi guru bisa pendidikan bahasa ya, tentunya banyak ya di Unpad itu. Bahkan lulusan kakak-kakak kelas kalian itu ada yang sastra Rusia, sastra Prancis ya, sastra Belanda, bahkan itu yang tidak pernah dipelajari sama sekali di sekolah kita ini gitu kan. Nah itu makanya kalian harus benar-benar pahami dulu kalian mampu nggak ya. Kalau bahasa Inggris itu sudah pasti ya banyak ya anak belajar gitu kan, atau matematik gitu kan, dalam bidang sains banyak juga yang mengambil matematika ya jurusan banyak lagi ya. Kalau tugas gambar ini nanti mungkin bisa jadi arsitek contohnya ya, arsitektur atau teknik sipil ya, itu biasanya yang biasa gambar atau desain komunikasi visual gitu. Nah, bidang jasmani ini kinestetik ini tentunya ya pendidikan olahraga ya, nantinya bisa jadi guru jaskes ya, atau bidang-bidang lainnya yang memang berhubungan dengan seperti seni tari ya, seperti itu biasanya ya. Musikal ini tentunya ya dalam pendidikan musik, misalkan musik seperti itu bisa jadi nanti juga jadi musisi ya. Berarti ya harus melanjutkan juga pendidikan gitu kan, tapi kalian dengan memiliki kegiatan musikal ini bisa bisa menciptakan lagu ya gitu kan, menciptakan komposer gitu kan, musik yang memang bisa keluar dari karya kalian sendiri. Untuk personal contohnya ya, cerdas diri ini banyak ya bisa dimanfaatkan ini ya. Banyak jurusan sebenarnya ini yang bisa nantinya dikembangkan ya, ini lebih sebenarnya pada diri sendiri gitu kecerdasannya. Interpersonal dan bergaul ini bisa juga sebagai jurusan hubungan internasional ya bisa ya, atau komunikasi. Nah, itu biasanya orang yang tidak menutup diri ya, mampu menghadapi orang banyak gitu. Jurusan itu yang sepertinya cocok gitu. Kecerdasan naturalis, kecerdasan alam itu bisa dalam bidang sains atau teknik ya. Interpersonal juga bisa ya, yang tadi ya dalam bidang teknik ini apa ya, atau kedokteran gitu kan. Nah, ini lebih memahami gitu kan diri sendirinya seperti apa gitu kan, personal dan naturalis ini gitu kan. Tapi sejauh mana kemampuan yang kalian miliki gitu. Jadi pahami terlebih dahulu kecerdasan apa sih yang kalian miliki sehingga nantinya tidak bingung dalam memilih program studi atau jurusan pada perguruan tinggi nanti yang akan kalian geluti ya di sekolah pendidikan lanjutan dari SMA. Daniel Goodman mengembangkan IQ ya, ini mengenai IQ sekarang ya, menjadi 5 kategori dengan poin-poinnya ini. Yang pertama kesadaran diri, kesadaran emosi, diri menilai pribadi dan percaya diri. Dua, pengaturan diri, pengendalian diri, sikap dapat dipercaya, waspada, adaptif, dan inovatif. Yang ketiga motivasi, ini merupakan dorongan berprestasi, komitmen, inisiatif, dan optimisme. Yang keempat empati, memahami orang lain, pelayanan, membantu pengembangan orang lain, menyikapi perbedaan dan kesadaran politis. Yang kelima keterampilan sosial, pengaruh persuasi, keterampilan berkomunikasi, kepemimpinan, katalisator dan perubahannya, manajemen konflik, keakraban, kerjasama, dan berkomunikasi. Tadi sebelumnya telah dibahas ya. Ini IQ ini adalah 80%. Makanya
Kalian hanya bukan sekedar cerdas segi intelijensinya saja ya, IQ-nya saja yang tinggi, tapi dengan memiliki mengembangkan IQ ini, ya IQ ini sangat penting ya, makanya dalam diri anda sekalian ini harus dimiliki ya 5 kategori ini sebagai landasan ya untuk dalam berperilaku juga gitu kan, bahwa kesadaran diri, pengukuran diri, motivasi, empati, keterampilan ini tidak semata-mata didapatkan melalui aktivitas sehari-hari saja ya, atau muncul begitu saja gitu, tapi harus kita pahami dulu diri kita itu seperti apa gitu, sehingga kita mampu memiliki 5 kategori ini gitu ya, yang bisa nantinya kita sendiri terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, yang nantinya bisa bermanfaat bagi diri kita semua. Oke, baik, lanjut AQ ya, atau Adversity Quotient. Ini Paul Gestalt adalah penemu ya teori IQ. Ini berdasarkan penelitiannya ada tingkatan IQ pada masyarakat manusia ini, yakni tingkat yang pertama tingkat Quotient, orang-orang yang berhenti, tingkat Campers, orang yang berkemah, tingkat Climbers ya, atau orang yang mendaki. Nah, ini adalah teorinya ya, IQ ini gitu kan, yang nantinya bisa kita pelajari lebih lanjut lagi ya. Lanjut ke CQ ya, Creativity Quotient ya. Ini Paul Ford mendeskripsikan 5 ciri kreativitas. Yang pertama kelancaran atau kefasihan, yaitu kemampuan memproduksi banyak ide, keleluasan ya, kemampuan untuk mengajukan berbagai macam pendekatan jalan masalah. Yang kedua keaslian, kemampuan untuk melahirkan gagasan yang original lah sebagai kita sendiri. Yang keempat penguraian, kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci. Yang kelima perumusan kembali, kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Nah, 5 kreativitas ini tidak juga semata-mata diperoleh ya dari kebiasaan ini, tapi memang dari apa yang sudah kita lakukan sehari-hari juga nih ya. Ini perlu dilatih gitu ya untuk memunculkan kreativitas ini gitu kan. Nah, mudah-mudahan dalam diri Anda sekalian salah satunya ya, terutama apalagi harus memiliki 5 kreativitas. Lanjut SQ ya, Spiritual Quotient. Spiritual adalah inti dari pusat diri sendiri. Kecerdasan spiritual adalah sumber yang memahami, melapangkan semangat dan meminta diri seorang pada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Menurut Agus Enggermanto ya, tahun 2010. Nah, M. Zuhri juga menambahkan bahwa SQ merupakan kecerdasan yang digunakan untuk berhubungan dengan Sang Maha Esa. Ciri-ciri dari SQ tinggi ini menurut Dimitri Mahayana dalam Agus Enggermanto tahun 2001, ciri-ciri orang yang ber-SQ adalah yang pertama memiliki prinsip dan visi yang kuat. Yang kedua mampu melihat kesatuan dalam keberagaman. Yang ketiga mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Yang keempat mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Ini merupakan ciri-cirinya ya, orang yang memiliki SQ tinggi ini pasti ada pun masalah yang segala masalah yang dihadapi itu langsung dia berhubungan dengan saya menghadapi masalah itu dengan secara spiritual gitu, tidak semata-mata menganggap masalah itu dari sisi negatif saja, tetapi langsung ya ini berdoa contohnya kepada Allah, langsung melaksanakan ibadah lain ya. Memang terdapat itu pun bukan hanya dalam masalah yang dihadapi, tapi setiap harinya gitu kan. Orang yang memiliki spiritual quotient ini juga akan ciri-cirinya rajin beribadah gitu ya,
lain di samping ibadah yang sudah wajib ya diwajibkan. Nah, tentunya seperti itu. Nah, baik, di sini lanjut ya, ada jenis kecerdasan dan cara melatihnya. Yang pertama, cara melatih IQ ya. Di sini belajar dengan cara yang benar, banyak membaca, sering latihan, selalu mengerjakan PR dan tugas-tugas, menghafal dengan rutin. Kalau tidak bisa ya tanya teman atau guru, kemudian dicoba sendiri sampai bisa. Ini untuk cara melatih IQ ya. Yang kedua, EQ. Ini belajarnya yang tekun, mulai dari yang mudah dulu, terus bertahap pada yang sulit. Jangan cepat menyerah, yang sabar. Kalau sudah bisa mengerjakan soal yang biasa, lalu ditingkatkan dengan soal-soal baru yang lebih sulit dan menantang untuk melatih kreativitas. Tetapi hati-hati, kalau sudah pintar jangan terlalu bangga dengan kemampuan sendiri. Sebaliknya, tetap rendah hati dan tidak mengerjakan tugas. Itu ya cara melatih EQ. Yang ketiga, ini cara melatih creativity quotient atau EQ ya. Dalam belajar harus kreatif, menemukan cara-cara yang tidak efisien agar semangat belajar bangkit terus, dari mulai cara menyenangi suatu pelajaran, tata ruang belajar dan lain sebagainya. Jadi belajar itu harus nyaman tentunya ya. Dan kalaupun ada guru yang cara menyampaikan kurang berkenan, kurang enak, jangan jadi alasan itu ya untuk tidak menyukai pelajarannya. Tetap ya harus menemukan cara lain lah ya, kreatif untuk tetap menyenangi pelajaran. Yang keempat, adversity quotient ya, atau AQ. Ini cara melatihnya. Dalam proses belajar pasti akan menemukan banyak kendala atau kesulitan. Harus selalu memiliki sikap dan pikiran positif untuk meraih proses belajar, dengan menjadikan kesulitan belajar itu sebagai motivasi untuk lebih giat belajar lagi. Apabila memang menemukan kesulitan ya, materi-materi yang dirasa tidak begitu dikuasai, susah dipecahkan gitu kan. Nah, ini jadikan saja ini sebuah motivasi ya, bahwa semakin mendapatkan materi yang lebih sulit, semakin harus bisa menaklukkannya, itu sebuah tantangan. Nah, itu jadi memotivasi diri agar lebih giat lagi belajar. Lalu yang terakhir, spiritual quotient atau SQ. Ini selalu berdoa ya sebelum dan sudah belajar. Selalu ingat kepada Tuhan, kewajiban beribadah yang dilakukan ya, apalagi yang wajib ya. Yang sunnah juga mulailah kerjakan lah ya, belajar dari sekarang sedikit-sedikit ya, bahwa ibadah itu tidak hanya yang sekedar yang wajib saja, tapi yang sunnah juga. Kalau kita membiasakannya, insya Allah ya jadi hal tersebut kalau tidak dilaksanakan akan terasa kurang dalam hidup kita ya. Itulah tadi ya cara melatih kecerdasan yang memang sebenarnya dimiliki oleh diri kita sendiri ya. Semuanya kok orang itu memiliki 5 kecerdasan. Ya baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum diakhiri ya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dalam bimbingan pertama kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menjadikan sebuah motivasi lagi ya, bahwa dalam diri kita ini terdapat kecerdasan yang sebenarnya potensi yang bisa kita latih, bisa kita kembangkan nanti. Dan di akhir nanti silakan cek kembali ke batasannya, ada terdapat evaluasi ya, isi sebagai tindak lanjut dari bimbingan. Baik, itu saja yang mungkin dapat Bapak sampaikan. Baik, Bapak akhiri saja bimbingan pada kesempatan kali ini dengan membacakan adalah alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam bimbingan ini. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.